Bang Tommy, ini sedikit update. Sebelumnya kan Bang Tommy sempat menyinggung perihal untuk laporan Inara perihal illegal akses ini akan ada saksi mahkota. Mungkin sudah bisa diupdate seperti apa perkembangannya dan mungkin kapan saksi ini nanti akan diperiksa juga di Mabes Polri. Seperti apa, Bang? Jadi gini ya, jadi hasil dari apa yang kita dapat informasi dan ada beberapa fakta, ada beberapa bukti yang kita juga dapat dari klien saya yaitu Insanul Fahmi, di mana adanya nanti kita akan sampaikan kepada penyidik tentunya ya. Nanti teknisnya mungkin kita akan informasikan lebih lanjut bahwa ada saksi ya, saksi yang kemudian dia menguak juga peristiwa kejadian, di mana juga sudah disampaikan juga ada bukti-bukti juga yang mengarah bahwa apa yang menjadi satu keinginan daripada Insanul untuk dibuka, untuk bisa kasus ini bisa terbuka ataupun eh, artinya tidak sepotong-potong gitu kan. Jadi memang kita meminta kepada Barreskrim tentunya pihak cyber untuk bisa memfasilitasi, membuka dan menguak ya seperti apa sih sebenarnya peristiwa dari dugaan kasus illegal access ini. Gitu. Nah, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut karena memang kita harus konfirmasi dulu berbagai pihak karena memang ini baru dapat informasi kemarin waktu apa hari Jumat kemarin ya. Jadi kita baru sampaikan kepada rekan-rekan media agar karena kasus ini kan bergulir nih, cuman memang harus nggak mungkin kan kalau kita secara logika kita nggak bisa mendahulukan penyidik apakah kasus ini dilakukan oleh satu orang aja, ya kan? Nah, apakah dengan satu orang nanti misalnya bisa jadi tersangka ya? Apakah cuma satu orang itu cukup menurut rekan-rekan bagaimana? Dan kita juga bukti-bukti udah kita sampaikan juga. Apakah itu cukup gitu kan? Karena kita mensinyalir, kita menduga keras bahwa ini dilakukan secara bersama-sama dan terstruktur. Jadi itu yang kita informasikan. Nanti lebih lanjutnya mungkin kita akan lakukan bersurat. Ya. Bang, soal kayak mama kayak ada lebih legowo bang terhadap bencana gimana bang? Ya, kayak kalau pandangan saya ini kan kita nih kalau hubungan dengan antara Insanul dengan Mawa untuk urusan anak dan lain-lain kita udah lihat ada progres yang baik ya. Itu yang kita memang kita harapkan kan gitu. Tapi ini kan dari proses hukum ini kan kita harus kawal nih karena memang ada sinergitasnya ataupun ada benangnya terhadap kasus yang diolah juga kan. Jadi memang harus ada kepastian hukum terhadap kasus yang illegal access ini karena kalau nggak nanti berlarut-larut. Nah, untuk itu kita masih melihat nih bagaimana Barreskrim ini menindaklanjuti kasus dugaan illegal access ini yaitu laporan dari Inara Rusli. Ada komunikasi nggak Bang mungkin dengan pihak Inara perihal update dari laporan di Mabes Polri? Mungkin keinginan Inara seperti apa? Iya, kalau laporan dari kalau update dari Inara Rusli tentunya ada beberapa poin juga yang disampaikan ya. Juga mungkin Inara juga akan sampaikan juga ada beberapa saksi juga yang akan disampaikan juga nanti. Jadi kita tunggu aja karena ini kan proses hukum masih bergulir. Kita hargai prosesnya dan kita meminta agar kasus ini bisa cepat diberi kepastian ya. Jangan lama-lama kan gitu. Mudah-mudahan itu yang bisa kita harapkan ya. Bang, mungkin dengan keterangan nantinya dari saksi ini akan bisa langsung ada penetapan tersangka juga nggak sih? Ya, kita tunggu aja karena memang sampai detik ini memang pihak penyidik sudah mengantongi, tapi kan kita nggak tahu nih siapa saja. Ya, kalau memang keterlibatan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana, tentunya harus dikaitkan. Tidak boleh lepas dari pengaitnya, karena nanti jadi hal yang rancu kan gitu kan. Makanya kalau bisa memang pihak Barreskrim juga membuka semua handphonenya kalau menurut saya. Tapi kan kita mohon nih ya,
ada yang terkait, ada yang terkait. Saya pun tidak tahu siapa aja yang diambil handphonenya untuk dilakukan penyidikan, ya. Jadi kalau itu dibuka, saya rasa terang benderang. Saya rasa lebih gampang dalam proses penanganan perkaranya ini. Sebenarnya ada motifnya nggak, terus bagaimana tindak pidananya, seperti apa. Nah, apakah ini bekerja sendirian, kan gitu. Nah, rekan-rekan media tolong kawal ini kita sama-sama. Kita juga akan lakukan berbagai cara untuk bisa kasus ini bisa dibuka, kan gitu. Bang, yang akan jadi saksi ini tuh orang terdekat Inara, dari karyawannya atau sahabatnya, atau yang berkaitan juga mungkin dengan nama-nama di kasus ini? Ya, tentunya ada kaitannya antara mereka. Jadi nanti biarkan ini berjalan dulu, nanti biar pengembangannya ataupun ada beberapa hal yang perlu disampaikan juga oleh penyidik, nanti kita kan juga akan lakukan gitu. Jadi biar jelaskan satu-satu, karena kita nggak boleh mendahulukan proses hukum, karena proses hukum ini mempunyai hak dan wewenang dalam proses penyidikan, bahkan pentersangkaan. Tetapi kita boleh mengawal apabila kasus ini dirasa kurang cukup, gitu loh. Nah, makanya kita lihat kinerjanya bagaimana. Saya yakin polisi, apalagi Barreskrim, lebih baik untuk bisa menentukan, ya, dan memastikan satu proses hukum ini menjadi proses hukum yang benar-benar sesuai dengan apa yang ada, kan gitu. Bang Tommy, apa sudah ada informasi mungkin akan dijadwalkan pemeriksaan atau sudah diajukan mungkin ke penyidik? Kita belum mengajukan karena memang kita harus bersurat. Tapi kan nanti mungkin dalam waktu dekat kita sampaikan suratnya agar bisa ditindaklanjutin, agar bisa dilakukan pemanggilan dan lain-lain. Ada Dan berapa saksi, Bang? untuk sementara sih masih satu, ya, mungkin dari Inara ada satu juga, tapi nanti biarkan nanti ini berjalan, ya, seperti apa. Respon dari Insanul mungkin perihal adanya saksi baru ini seperti apa? Ya cukup kaget, ya, cukup kaget dia dapat berita dan ceritanya yang intinya adalah dia dia tadinya nggak tahu kan seperti apa, ternyata memang sudah apa yang kita duga-duga, ternyata memang ada hal-hal yang intinya ada berbagai orang yang memberikan informasi, dan ini jelas menguak suatu peristiwa kejadian, kan gitu. Saya rasa sih ini sebenarnya simple, ya, tinggal buka aja handphonenya, selesai lah, ya kan gitu. Bang, berarti untuk saksi-saksi yang sebelumnya sudah diperiksa handphonenya tidak disita seperti MV itu? Ya, yang saya tahu ada beberapa yang disita, ada yang beberapa yang nggak disita. Nah, ini yang menjadi blunder ataupun menjadi satu pertanyaan, kenapa ada yang disita, ada yang nggak disita. Karena kalau harusnya harus ada yang keterkaitan, itu harusnya ada penyitaan secara penetapan pengadilan tentunya. Karena udah mempunyai kuasa atau berkuasa lah dalam hal ini, mempunyai wewenang lah, ya, yang tidak ada batas. Karena apa? Untuk menguak suatu peristiwa, kan gitu. Bang, mungkin dari Insanul sendiri melihat perjalanan kasus ini juga sudah berjalan bersama dengan yang di Polda. Seperti apa Insanul, Bang, mungkin menyikapinya sekarang? Ya, Insanul tuh merasa memang saat ini memang dia nih melihat, ya, ada hal-hal yang mungkin, ya, kita rasa masih mungkin, ya, karena ini kan praduga tak bersalah, mungkin juga dari pihak Mawa yang juga kondisinya sangat tertekan. Nah, informasinya seperti itu, dia sangat tertekan dan dia mau juga, ibarat kata Insanul ini dalam hal ini bukan mau ribut dengan Mawa, nggak ada, karena memang Mawa juga sebagai korban. Kalau di informasinya dari Insanul seperti itu, ya, Mawa ini adalah korban. Jadi kalau dilihat di sini Mawa ini adalah korban, ya tandanya mungkin ada tekanan, kan gitu. Mungkin, ya, tapi kita lihat aja sambil berjalan nanti. Semoga aja prosesnya antara Insanul dengan Mawa juga bisa bagus dan bisa berdamai baik, ya. Kita doakan aja, karena prinsipnya mereka berdua itu juga sebenarnya baik-baik aja, kan gitu. Jadi kita lihat seperti apa nanti ke depan. Semoga
semua juga bisa berjalan lancar ya, baik itu proses hukum di Bareskrim maupun di Polda Metro, dan juga proses rumah tangganya Insanul dengan Mawar. Semoga ada jalan keluar yang terbaik. Itu sampai mana bang? Masih berjalan sih, masih berjalan ya. Kita doakan aja. Kalau memang yang terbaik seperti apa, kita ikuti, kita hormati bagaimana prosesnya kan gitu. Berarti Mama tidak membatasi insan ketemu anaknya ya bang? Ya, Mawar saat ini memang sama Insanul udah cukup bagus ya, itu komunikasinya untuk anak tentunya. Tapi karena ini ada dasar-dasar, ada gugatan dan lain-lain, mungkin ini yang membedakan jarak untuk bisa berbicaranya hanya sebatas anak aja. Jadi, tapi saya rasa sih udah bagus lah. Ini yang diharapkan oleh Insanul juga. Tentunya mana ada sih orang yang mau berantem terus kan? Nggak ada ininya, nggak ada ujungnya kan? Gitu. Berarti yang di pengadilan agama itu prosesnya sudah sampai mana bang? Ya mungkin hari ini, mungkin kemarin-kemarin udah pembuktian karena memang nggak ngikutin saya. Oh. Gitu. Kalau masalah harta bunuh gini atau harta bersama gimana? Oh itu nanti setelah putusan kan, biasa putusan kalau udah bercerai, ada putusan baru ngajukan harta gonong gini. Bang, Insano udah sempat ketemu sama anak dari terakhir kemarin dia ulang tahun? Iya, udah ketemu, udah main, udah bagus lah. Video call juga udah gampang. Saya rasa nih ini udah bagus gitu, cukup bagus ya. Berarti sekarang insannya lebih fokus ke dalam usaha bisnisnya atau apa akan kamu Ya. ke Inara lagi? Sekarang ini lebih kepada bisnis ya.